Berapa ton ya guys muatan kayak gini nih, besi begini nih. Ini ada kali 50 70 apa berapa guys ya. Kalau yang begini biasa saya mobil tinggi nih, mobil gede. Ini sepertinya mobil depannya Hino guys, cuman Hino berapa nih, 35 berapa ya kalau Hino TI ini. Oh ini 320 kayaknya ya. Kita sedang berada di rumah guys ya. Sedang berada di rumah nih di Jambi. Oke guys, selamat pagi. Pagi hari ini, pagi menjelang siang sih ya, udah siang nih. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Medan guys ya. Setelah kita satu malam di rumah. Satu malam di rumah kita sudah istirahat. Nah, siang hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Medan. Ini hari apa ya? Hari Jumat bukan sih? Sampai lupa hari guys. Nah ini mobil terparkir di rumah guys ya. Alhamdulillah ini hari kedua kita puasa. Mudah-mudahan buat teman yang menjalankan ibadah puasa diberikan kekuatan ya sampai nanti maghrib atau sampai hari berbuka puasa ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak kuat untuk puasa, ya bukalah. Pokoknya apapun itu diberikan kelancaran buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, terima kasih, selamat siang. Kita lanjutkan perjalanan guys ya. Setelah tadi satu malam kita di rumah, ini kita baru keluar dari rumah guys ya, di daerah Jambi. Jadi rencana kita ini bongkar di hari Senin guys ya, di Medan. Jadi masih ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 4 hari. Insya Allah nyampe kita ya 4 hari dari Jambi. Karena ini kan posisinya main tunggal guys. Cuaca hari ini sangat mendung guys ya. Mendung-mendung kelabu. Jadi buat teman-teman yang puasa pun mungkin nggak akan terlalu kehausan anjay. Kita sedang berada di Sengoti guys ya. Di Sengoti jalur 2 guys. Ini depannya terminal. Depannya. Ya, ini nih terminal, guys. Terminal bis. Apa sih namanya ini ya? Lupa saya, guys. Apa nama terminal ini ya? Terminal Jambi tuh apa ya namanya? Terminal Alam Barajo tuh. Terminal Alam Barajo. Lupa ingat guys ya. Cuaca mendung ya guys ya, cuaca mendung cocok untuk kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, jadi nggak panas guys. Anjay. Kita sudah sampai daerah Sengoti guys ya, kita mau belok ke kanan nih guys. Yang lurus ini kita kalau mau ke Padang lewat kota lurus, atau mau masuk tol Pijuan lurus guys. Kita yang ke kanan ya. Sepertinya perjalanan kita ini nggak terlalu ramai guys ya jalannya ya. Agak-agak sepi gitu guys. Terus kayak beda sih ya kalau suasana bulan puasa itu kayak sunyi, kayak sepi gitu ya guys. Apalagi kalau pagi gitu ya. Nanti nih ramenya sore guys, buru-buru takjil ya kan, buru-buru untuk bukaan. Udah pasti tuh di setiap tempat kayak pasar atau yang jual jajanan buat buka itu pasti rame.
Kita ini sekalian mau nyari solar guys ya, karena ini udah ngelong berapa kotak, 4 guys, 4 kotak. Tadi di beberapa SPBU masih kosong solarnya guys, belum ada. Di bulan suci Ramadan ini ya bukan suci Ramadan dong ya, kita harus ya bulan-bulan biasa pun ya kita harus bisa menahan emosi, terutama buat kita yang di jalan guys ya, buat para bapak-bapak driver ya. Ya emang marah tuh tidak membuat kita batal, cuman kayaknya makruh aja ya kalau nggak salah ya. Setahu saya ini makruh. Secara ajaran agama tuh kalau kita marah-marah itu kayak puasa kita makruh guys. Karena yang membatalkan itu kan makan dan minum ya guys. Jadi semoga saja buat bapak-bapak pengendara lain yang sedang puasa, kita harus bisa lebih bersabar ya. Woi, sampah guys. Gimana ceritanya nih kayak gini coba? Tempat sampah. Tadi malam nyampe rumah jam 10. Nah, tadi habis Jumatan kita gerak, guys. Jadi kalau saya pribadi ini, kalau pulang ini jarang lama di rumah ya. Kecuali kita ngeliat selah waktunya atau bongkarannya kemana, itu mungkin kita bisa agak lama. Tapi kalau kayak gini biasa cuma semalam, guys. Tujuannya yang penting tetap bisa pulang, tetap kerjaan pun tidak ada kendala atau tidak ada masalah. Ya kan seperti itu. Jadi kita harus profesional guys ya. Jadi biar customer pun tidak ada komplainan ya guys ya. Kecuali ya tadi saya bilang, kecuali kalau pas selahnya itu bisa 2 hari saya di rumah. Apalagi kalau misalnya masih kosongan mobil nih, mungkin kayak habis bongkar jam di area atau kan sekalian kita nunggu muatan, ya kita bisa di rumah dulu standby. Tapi kalau mobil bermuatan ini sebisa mungkin kalau saya pribadi itu langsung jalan, karena kita menghindari segala resiko juga ya kan, namanya mobil masih bermuatan kan gitu. Nah ini di sini pun nih SPBU masih kosong guys, mobil doang ngantri. Kosong nggak sih nih? Coba kita lihat. Cuma kalau di sini nggak tahan antriannya, nggak tahan antriannya, susah parkirnya. Coba kan, soalnya saya kan di sini nih bareng sama kondisi ini. Nah, ini ada tuh solarnya kayaknya. Tuh ada, tapi nggak bisa parkir saya guys. Susah. Kalau tangki kanan ini kepanjangan antriannya. Kalau apalagi pomnya kondisinya pom kecil ya atau sempit ya. Aduh. Paling nanti kalau sampai Suban nggak nemu solar, paling saya mindahin stok solar dari belakang ke depan. Jadi aman itu, buat sampai ke Pekanbaru udah aman. Nanti kita nyari lagi solar di Pekanbaru atau daerah Sekijang situ. Kalau malam suka ada soalnya guys. Pokoknya kalau yang biasa jalan melintas ini kita udah tahu nih di mana pom-pom yang ada solar dan mana di pom-pom yang maksudnya kayak dia pomnya 24 jam atau enggak, itu kita udah tahu. Intinya kayak kita udah punya patokan lah guys ya. Tapi emang beda guys ya kalau suasana puasa sama enggak tuh ya. Kayak bulan-bulan biasa tuh kayak beda aja rasanya ya. Cuman saya jujur ya, saya pribadi ini belum bisa guys, puasa full tuh belum bisa. Apa ya, kalau katanya kalau driver ini kan kayak musafir ya kita ya. Hidupnya di jalan. Aduh. Tapi ya ada sih, banyak juga ada seorang driver yang emang puasa dia itu banyak. Saya akuin banyak juga. Hebat lah saya akuin. Dia bisa menahan segalanya guys ya. Kalau saya pribadi ini belum bisa guys. Jadi harap dimaklum saja ya guys ya. Kalau ketemu saya siang-siang lagi ngopi. Oke, kita saling guys ya.
Ini sebenarnya jangan pernah kita guys ya nyalip di tikungan sama jalan lurus ini nih, apa garis lurus. Ini kalau secara aturan kalau ada polisi ini kena tilang gitu. Kecuali kalau jalannya kayak gini nih, apa garisnya patah-patah itu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalau pas tikungan jangan pernah nyalip guys ya, karena kita nggak tahu pas kita tikung atau di depan ada mobil kan, berisiko itu guys. Oke, bila teman-teman punya requestan atau apalah untuk seputaran di jalan, bisa komen-komen di kolom komentar ya. Nanti biar saya bisa apa ya, bisa saya penuhin requestan dari teman-teman ya. Karena saya ini masih belajar guys ya, jadi tolong mohon bimbingan, saran dan masukannya. Anjay. Misalkan bang, videoin ini dong bang begini, nah boleh itu guys, kita terima dengan senang hati ya. Anjay, sambungan jembatannya sakit guys. Macet kenapa nih guys ya? Oh kayaknya ini ya orang meninggal tuh, ada ambulan tadi guys. Tuh, ambulannya jalan. Oh iya, yang meninggal guys ini guys. Soalnya itu tuh ada bendera kuning guys. Nah ini mungkin belum. Oh iya tuh atas wafatnya. Oh iya betul guys. Nah itu tuh rumahnya itu sepertinya guys ya. Kita memasuki Merlung guys ya. Merlung adalah jalan jalan naik turun, nikang nikung. Pokoknya kalau muatan enteng ini bisa jadi jalur pembalap guys. Tapi kalau untuk muatan berat, wis jangan coba-coba. Karena dia belum kelar kiri udah ke kanan guys kalau Merlung ini ya. Kalau muatan berat capek guys lewat sini nih. Tapi kalau muatan enak, kita bisa ngelong-ngelong ya kan. Pokoknya ini jalurnya para pembalap di daerah Jambi ya. Nanti dari sini masih ada Merlung, Sebrida, Rengat ya kan. Wah, Lalawan, pokoknya masih banyak lah kalau ke sana ya. Terus nanti kalau di Perawang itu ada namanya di Lubuk Dalam. Tapi kalau saya ini jarang lewat sana, karena jalan ya guys dalam-dalam. Jadi untuk bumper mobil pendek ini tidak disarankan ya, apalagi pas muatannya berat. Tapi kali ini nggak tahu nih ya, motornya kan enteng nih, nanti semua saya coba. Tapi yang penting saya udah dapat solar aja. Karena kalau belum dapat solar ya pasti saya lewat Pekanbaru. Karena Pekanbaru ini masih banyak pilihan SPBU yang ada solarnya guys. Kalau Lubuk Dalam hanya ada satu tuh SPBU di situ di Lubuk Dalam. Kalau nggak ada ya wis. Nanti paling dapat lagi di mana itu kan, di Duri paling kan. Ini berhubung muatan kita nggak berat, jadi kita berani ngejos, berani kenceng lah turunan pun guys. Nah 80
hampir 80 turunan. Iya. Wah, berapa ton guys nih kira-kira kalau mobil apa ini pick up ya? Kalau bawa sawit segini ada 2 ton. Apakah lebih? Soalnya kalau sawit ini kayaknya enteng dia ya, nggak berat ya guys ya. Jam 15.21, cuaca sangat mendung ya. Aman buat ban kita guys ya. Pokoknya buat teman-teman yang rebahan di rumah, yang pengen tahu jalur atau lintas Sumatera seperti apa, tontonin terus ya video-video dari AAB Walk channel official ya. Pokoknya kalian sambil duduk, sambil tiduran kalian bisa tahu jalur Sumatera itu seperti apa ya guys ya. Tapi kalau banyak kekurangan dari video-video saya harap dimaklum ya, karena sambil belajar dan perekaman pun sendiri guys. Maklum ya, maksudnya masih pemula gitu, jadi masih banyak belajar. Pokoknya mau ngasih saran dan masukan silahkan, saya tampung dengan senang hati guys. Tanjung Jabung Barat 35 kilo, Indragiri Hulu 161, Pelalawan 274 km guys. Nanti ini rencana kita berhenti di daerah Suban. Itu nanti kita istirahat, mandi, makan, ya kan, habis karena maghrib dah kita berhenti di situ, pas lah, pas jam buka puasa gitu. Baru nanti malamnya kita lanjut lagi jalan guys. Paling nanti kita nyandar-nyandar di daerah Sebrida ya, kalau sudah dari Suban itu. Itu pun kalau nggak ngantuk ya, paling kalau ngantuk paling di daerah Tanjakan Merdeka. Oh nih, mudah-mudahan di sini nih ada solar nanti nih. Ya sangatnya suka ada guys. Nah, lihat jalannya ya. Tapi kalau di sini masih terbilang sama aja ya, nggak ada lampu. Saya pikir tiang lampu, tahu tiang listrik. Jadi ini kalau malam gelap guys, gelap gulita kalau malam. Karena belum ada penerangan juga kalau di sini nih. Pokoknya Sumatera ini gelap guys, kalau malam ini banyak yang gelap. Makanya sebisa mungkin usahakan mobil kita ini terang, maksudnya untuk lampu-lampunya mendukung guys ya. Oh anjay, nyalip dia. Oh Traga guys mobilnya tuh, yang tadi mobil pick up itu Traga, mobil Traga. Ini kita rencanakan bongkar hari Senin ya. Mudah-mudahan hari Selasa kita udah ada planning DO lagi guys ya. Mudah-mudahan. Waduh, mobil Prado guys. Supirnya tiduran. Nah ini di depan nih kalau nggak salah ada timbangan, namanya timbangan Sengeti. Buka nggak dia ya? Tapi kalau buka biasa udah berjajar di mobil di sini nih guys. Pokoknya kalau timbangan buka itu pasti banyak mobil yang berjajar sebelum timbangan. Sepertinya tutup guys. Iya tutup dia guys, tutup. Nah itu. Inilah dia timbangan Sengeti guys.
Ini rumah makan SBP 88 Kawalan. Cap-capan kali ya, seperti cap-capan Kawalan tuh. Jadi jangan aneh guys ya, kalau di Sumatera ini ada beberapa rumah makan itu yang apa ya, semacam cap-capan atau kawalan. Nah, yang artinya jadi setiap kita melintas kita tuh ngemel guys. Nah, gunanya suatu waktu kita mungkin ada kendala atau trouble di daerah rumah makan tersebut, itu bisa dikondisikan. Kita bisa minta tolong guys. Ya mungkin biayanya dari uang-uang mel-melan itu guys, yang setiap kita lewat kita bayar. Kalau bahasanya apa ya, absen guys. Tapi ya mudah-mudahan kita berdoa supaya kita tidak pernah mengalami trouble atau kendala yang fatal guys ya. Karena ya teman pun harus hati-hati guys. Kemarin ada insiden teman saya di daerah Pekanbaru. Padahal katanya itu jalur ramai. Dia seperti todong orang guys. Dia itu posnya lagi ngeban ditodong orang. Aduh. Akhirnya uang dia diambil, cuman handphone tuh nggak diambil ya. Uang dia diambil tuh sama si preman ya, masih penodongnya itu guys. Itulah resikonya kita di jalan guys ya. Mungkin kata orang enak sih jadi supir, emang enak sih menurut saya ya. Tapi resikonya pun luar biasa kalau jadi supir ini guys. Jadi kalau mau jadi supir tuh dipikir-pikir benar-benar matang ya. Resiko kita tuh benar-benar besar ya. Enaknya mungkin kita setiap jalan dapat uang, megang uang ya kan. Cuma kalau nggak jalan nggak megang uang guys. Kenapa ini kalau jalan melambat begini guys? Mana sih nih? Oh ini ya, oh mobil bis ditarik guys. Oh alah. Mobil ALS ditarik guys. Terus ada di mobil depan nyalip itu. ALS antar lintas Sumatera, itu mobil dengan trek terjauh guys itu. Kadang dari Jawa Timur ke Medan atau sebaliknya. Wih, luar biasa itu guys. Tapi kalau nggak salah yang saya lihat sekarang ini mobil ALS ini kebanyakan bawa barang, bukan bawa penumpang ya, banyak bawa barang-barang kayak paket gitu guys. Sudah beralih fungsi sepertinya ya, karena itu sering saya lihat ya guys ya, kalau lewat ini di dalam itu kelihatan banyaknya barang, bukan banyak orang. Ini dia guys, SPBU Sangeti. Coba ada nggak solarnya guys? Soalnya mobil udah pada berjajar itu. Mobil udah banyak yang berjajar, cuman nggak tahu solarnya ada apa nggak nih. Wih, sepertinya belum ada guys. Berjajar doang tapi belum ada ini. Tuh kan, nggak ada, kosong guys. Pintu masuknya pun ditutup itu, dipasang pembatas soalnya. Wih, muatan pasir nyalip tangki guys. Wah anjay, jalan berlobang guys. Jalannya sudah mulai goreng atau mulai jelek.
Berlung. Lihat, udah pada bopeng-bopeng jalannya, guys. Ini kalau yang nggak biasa ke sini nih, apalagi kalau kita naik bis ini mabok, guys. Kalau jalan begini nih mabok, biasa bikin mabok. Dulu nih kan saya tinggal di Medan, guys. Dulu tuh umur 1 sampai 10 tahun tuh saya tuh sering Jakarta Medan. Awal pertama ya naik bis ini mabuk, guys, karena jalan ya masuk ke kanan kiri kan. Puyeng. Makin kelamaan mungkin udah biasa kali ya. Jadi udah enggak gitu. Kenapa sekarang malah saya main lainnya lintas Sumatera begini? Gak kebayang aja, guys, bisa jadi main lintas Sumatera. Wah, ini kemana ya, guys? Mobil pickup ini jauh seperti ini, ngirim sawit ini. Oh, ini ada mobil KT, guys. KT ini mobil sering muatan apa ya? Karnel ya, Karnel. Raja jalanan deh kalau di Jambi ini. Plat BH dia. Coba bayangkan kan, jalan tuh bukan lurus, bukan, dia jadi belok, naik, turun. Wah, kalau nggak biasa mabuk bener ini wah. Pokoknya keindahan lintas Sumatera seperti ini, guys. Kanan kiri ini pepohonan atau hutan. Sumatera ini rumah itu bisa jarak beberapa kilo baru ada rumah gitu, guys. Kotanya jauh, guys. Rumah sakit ataupun jauh kalau Sumatera ini. Aduh. Tetap aja ya. Koester ini walaupun muatan enteng, kalau nanjak merayap dia, guys. Untuk driver yang biasa lane Jawa dikasih lane Sumatera mungkin akan kaget, guys. Karena Jakarta lagi. Karena Sumatera ini banyak banget rintangannya, banyak banyak banget kendalanya. Masalah solar terutama itu udah pasti tuh. Masalah jalan ya kan, jalurnya gitu maksudnya. Di sini nih lampu merah bisa berapa puluh kilo baru ada lampu merah atau berapa ratus kilo gitu, guys. Pokoknya susah kalau di Sumatera ini. Kalau yang nggak biasa main lintas Sumatera kaget. Belum preman-preman ya, beuh. Anjay, ayo ayo guys, kita salib. Mobil belakang udah ngikut itu, guys. Kalau di sini tuh kalau mau nyalip jangan nanggung, guys. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau nyalip. Mau masuk masuk, mau enggak gitu, guys. Kasihan kadang suka ngagokin orang.
belokannya juga. Wih. Pokoknya ini masih sangat-sangat panjang perjalanan kita, guys. Wis. Ada pembalap itu. Tapi mungkin kalau yang supir biasa main Sumatera, main ke Jawa ini nggak kaget, karena kalau Jawa ini mungkin bisa dibilang kita jalan bebas ya jam berapapun. Cuma kalau di Sumatera ini guys, ya ini mah pengetahuan buat teman-teman juga semua ya. Ada beberapa tempat yang agak rawan di jalan jam malam itu guys. Tapi kalau Jawa kan bebas, karena saya pun lumayan pertama ini kan mainnya lain-lain Jawaan, jadi kayak paham gitu kan. Pas dikasih lain Sumatera, wih kaget. Kok begini Sumatera tuh ya? Tapi ya sebenarnya apa ya? Kalau supir ini kalau sudah terjadi supir itu harus siap dengan segala resikonya. Intinya kalau kita udah di jalan, siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi nantinya. Jadi supir itu tidak seindah yang dibayangkan. Saya ulang lagi ya, tidak seindah yang dibayangkan, tidak seindah yang dilihat. Karena banyak teman-teman yang dilihat itu yang enak-enaknya doang. Yang gak enaknya di skip. Lihat. Ini kalau muatan berat mana berani kenceng begini guys. Turunan sampai 70. Wow. Guys. Ih. Anjay. Untung ketahan ya. Tuh lihat mobil KTM yang atasnya tuh dia kayak ini guys, model baknya ini kayak apa sih, dia bukan pakai terpal tapi pakai plat lagi atasnya, kayak disorong maju mundur gitu, dia buka tutup dia dari atas guys, atas bisa belakang bisa, dia cuman modelnya bukan pakai terpal, dia pakai plat lagi tuh, kayaknya muatannya khusus gitu, jadi nggak acak muatannya tuh, jadi kayak muat apa sebutnya, karnel ya, seperti itulah muatan dia tuh. Oh, jadi itu ada pelayanan pengemudi ini ya, aduan jika pengemudi membahayakan keselamatan, hubungi segera nomor yang tertera guys. Mungkin itu nomor orang kantornya ya, mungkin kalau di yang dimaksud kayak mobilnya ugal-ugalan kayak gitu ya kan. Ya, kita pun ada guys di box belakang, cuman punya saya nggak saya pasang. Pokoknya kalau lintas ini memacu adrenalin kita guys. Jangan ngantuk aja ya, bukan di sini doang ya. Intinya kalau kita masih keadaan nyetir tuh jangan sampai ngantuk. Jadi kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk ya, betul itu. Karena bahaya. Tapi kayaknya sih kalau lewat sini nggak bakal bisa ngantuk, boro-boro mau ngantuk kita guys ya. Ngeliat jalannya aja udah puyeng.
Wih, solar ada guys, tuh, wih, pada masuk mobilnya. Oke, kita masuk guys. Mudah bisa masuk nih. Oke guys. Kayaknya solar baru buka guys. Ayo. Oh iya guys. Ada belum sih? Belum. Udah belum sih? Udah kali lah. Kita masukin aja guys. Masukin aja lah. Masih pendek ini antriannya. Kita mau ke kanan ini guys. Nih. Wah, oke. Tutup guys. Kebiasaan nih kalau tangki kanannya sering ketutup sama tangki kiri guys. Saya tuh ada satu cerita guys, saya sering diomelin orang. Nah itu abangnya turun tuh, dia mungkin mau negur mobil depan tuh, karena jalur dia ketutup ini guys sama mobil dia. Tuh kan. Ditegur guys. Iya, saya ada sedikit cerita guys. Saya beberapa di SPBU itu sering diomelin sama supir. Disangkanya saya ini mau nyalip antrian dia. Karena unit saya ini, unit UD Quester ini mayoritasnya tangki kanan. Jadi kita antrinya bareng sama koldiselan guys. Jadi saya sering tuh diteriak-teriakin ya, woi kamu tuh ngantri ya. Cuman pas dia nyamperin ketemu ngelihat kayak malu sendiri. Karena negurnya tuh keras. Cuman saya bilang, kenapa bang? Saya bilang, saya sering tuh, saya turun, kenapa bang? Kamu tuh ngantri gimana? Ini kan saya ngantri. Jadi karena ngeliat mobil besar itu sangkanya tangki kiri gitu, padahal kan tangki kanan ini. Oh iya maaf bang. Nah itu sering kayak gitu tuh. Seringnya tuh pokoknya dia ngomel duluan. Bukan pelan gitu. Orang tuh ngomong aja kan pelan enak. Jadi mungkin udah hawa capek, hawa ngantuk, dan hawa semuanya lah. Oke guys, kita maju. Oke. Kita masuk di antrian guys ya. Oke. Sip. Oke, wis. Aman lah, antrian masih pendek. Kayaknya baru buka juga ini SPBU-nya guys. Maksudnya baru datang solarnya gitu. Aduh. Kita bisa santai dulu ya. Kita cek dulu guys ya. Udah antri sih guys, tapi belum tahu udah datang belum solarnya. Belum guys. Tuh lihat mobil depan aja masih di situ. Solarnya belum datang guys. Oke guys, solar kita sudah aman ya. Solar sudah aman, sudah penuh. Kita bisa lanjutkan perjalanan guys ya. Lanjutkan perjalanan dengan tenang. Oke guys, kita lanjut jalan ya. Solar kita udah penuh. Sudah aman, sudah tenang. Alhamdulillah ya. Tadi kita ngisi sekitar 750.000 guys. Berarti terakhir ngisi itu dari Palembang, Pangkalan Balai sampai sini habis 750.000 berarti solarnya guys. Ini kalau segini sepertinya sampailah kita ke ini ya, ke Pekanbaru. Kalau kita resin sampai habis ya cukup lah, satu tangki penuh ini 200 liter. Tapi nanti kita nyari lagi di seputaran Pangkalan Kerinci, Sorek gitu ya, Sorek, Pangkalan Kerinci, atau di Sekijang. Tapi kalau nanti kita penuh di Pangkalan Kerinci, nanti saya coba lewat jalur Lubuk Dalam guys ya, yang tembusnya ke Perawang.
karena muatan kita pun kan nggak terlalu berat ya, jadi masih berani lah dengan bumper yang pendek. Muatannya kan nggak berat-berat banget lah ya, kecuali muatan berat nggak akan berani saya lewat sana. Jadi nanti kita rasakan sensasi lewat lubuk dalam guys. Jalur pembalap. Kalau kata Ayo gimana, roller coaster roller coaster susah nyebutnya. Sekarang sudah jam 17.32. Sebentar lagi waktunya berbuka puasa guys ya. Pokoknya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya, selamat berbuka puasa guys ya. Jam segini nih udah banyak yang sedang persiapan buka puasa. Mungkin kalau buru-buru takjil tuh biasanya, atau berburu buat buka itu jam-jam 4, jam 5 tuh udah pada nyari mereka guys. Kalau jam segini tinggal persiapan untuk berbuka guys di rumah atau yang di jalan gitu. Jangan salah, Merlung juga nih jalurnya luar biasa guys. Cuma dia tanjakan turunannya nggak terlalu panjang kayak di Lubuk Dalam. Kalau Lubuk Dalam tuh panjang-panjang tanjakannya. Kemungkinan kita nyampe mana? Suban itu jam 8 atau jam 9 malam ya guys, sepertinya nih ya, kurang lebih. Oke. Kalau kita mau nyalip di tanjakan, coba kita lihat-lihat dulu guys ya. Lihat-lihat keadaan mobil di depan, karena takutnya pas kita nanjak ada mobil yang dari lawan arah guys. Woi, kenapa ini guys? Ada yang trouble. Sini nih jalur atau jalan dilarang menyalip guys. Karena pasti garisnya garis sambung atau garis nyambung, garis lurus. Sumatera ini jam 5:30 atau jam 6 tuh masih terang guys. Kalau di Jakarta udah gelap. Terus bedanya kalau pagi jam 6 Jakarta udah terang, kalau Sumatera masih agak-agak gelap. Begitu guys. Dan Merlung ini jalur atau jalan rawan hilang sinyal. Pokoknya agak jelek guys kalau kita lewat Merlung, Suban tuh sinyal agak jelek. Hanya operator-operator tertentu yang bagus sinyal di situ guys. Ini mobilnya udah lama banget guys, ini di sini nih rusak nih. Nggak tahu tuh rusak kenapa kali ya.
jalan tanjakan yang cukup lumayan panjang guys, maksudnya jaraknya lumayan panjang, beberapa puluh kilo, beberapa puluh apa beberapa ratus kilo guys ya. Oke, dia udah ngasih isyarat untuk kita nyalip guys. Nah, biasanya kalau supir yang biasa muatan berat, dia akan ngerti guys, di saat di depan dia kosong, dia akan ngasih lampu sen kiri. Sen kiri itu artinya yang mobil belakang silahkan mendahului gitu guys. Tapi ya nggak semua bisa begitu ya, karena kayak masa bodoh aja. Mungkin kayak gue lagi capek-capek nanjak atau jalan berat. Ada yang masa bodoh aja, lu mau nyalip silakan, nggak ya nggak apa-apa kayak gitu guys. Puasa gini nih banyak yang ngabuburit, kalau bahasa Sunda mah ngabuburit ya, nunggu waktu buat berbuka guys. Jadi kayak jalan-jalan atau sekedar olahraga atau apalah ya kan. Tapi saya semenjak jadi supir ini udah nggak berlaku guys hal-hal kayak gitu, udah nggak ada waktu maksudnya ya. Kalau sampai rumah tuh udah pengen waktunya buat istirahat, buat tidur, udah itu aja. Apalagi kalau cuman kita sehari di rumah kan, pokoknya sampai rumah ini blek kayak balas dendam buat tidur guys. Karena ya senyaman-nyamannya di mobil tidur, tetap nyaman tidur di rumah kan, seperti itu guys. Keluar rumah pun itu kalau benar-benar penting, benar-benar urgent. Kalau enggak ya udah geletakan aja di rumah. Sumatera ini banyak jalan-jalan menikung yang sedikit ngeri guys ya, maksudnya kayak nikung parah gitu. Kadang mobil sampai miring-miring kalau nikung guys. Kadang pas tikungan jalannya jelek, akhirnya kita kan kayak atau nyolong jalan orang ya ke kanan. Cuman kadang pas di depan ada mobil ya, terkadang mau nggak mau ya sikat aja jalan jelek juga kan. Karena saya pernah ngalamin guys, di Merlung itu ada satu jalan yang sampai sekarang belum dibenerin itu. Arah kesini yang parah tuh jalannya. Mobil saya sampai turun berem hampir mau guling. Dan selanjutnya ternyata banyak mobil yang kejadian guling di situ guys. Terutama mobil yang muatan berat atau yang muatan tinggi. Karena dia kan pas guling itu mungkin nggak bisa nahan, akhirnya guling kebalik gitu kan. Kalau saya waktu itu alhamdulillah masih bagus milik, cuman miring doang tapi masih bisa jalan lagi mobil. Itu gara-gara ya salah satunya ya waktu saya mah mobil dari lawan arah saya ngambil jalur saya. Nah kayak gini nih guys, misalnya gini nih, nah jadi saya turun ke bawah gitu guys, dia ngambil ke sini. Cuman waktu itu nggak apa-apa, cuman bok doang, jadi kembung. Waktu itu kan kebetulan muatan apa waktu itu ya, tepungan karungan, geser dia langsung muatan saya, jadi miring ke kiri muatannya, kembung boknya. Aduh kacau pokoknya. Sampai sekian kilo saya nyari jalan lebar, saya berhenti, saya cek, waduh bok saya kembung guys. Hamil itu hamil sebelah lagi. Ini kalau hamilnya kanan kiri sebelah guys. Waktu sudah sore guys ya, ini sebentar lagi berbuka puasa. Pokoknya buat teman-teman yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Dan buat rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, siap-siap untuk buka puasa. Kalau yang tidak puasa ya udah hati-hati di jalan ya kan, kalau yang sedang melintas. Kalau bisa ya kalau udah mau maghrib kita nyandar dulu, cari tempat parkir atau rumah makan guys ya. Muatan berapa ton ini ya? Pasti berat banget ya guys. Kita merayap ngikutin dia guys. Mau nyalip
pas takutnya pas turun nyalip, tapi udahlah sikat aja. Nah dia udah ngasih sen kiri berarti kosong. Oke, aman. Ngap luar biasa nih buatan enteng juga ya. Ampun Quester. Rutinitas supir Sumatera, masukin ke jeligen, tuangin ke tangki, dan terus saja seperti itu guys. Kejeligenin ke tangki, dari tangki ke jeligen, dah gitu guys. Apalagi yang jeligen apalagi yang tangkinya masih standar, itu pasti sering seperti itu guys. Mantap jalannya guys. Balap ini mah, jalan balap. Iya miring. Tahu nih di Merlung yang deket tempat pembuatan bata-bata tuh udah bagus belum jalannya? Soalnya trip kemarin tuh ada mobil ini guys, jeruk kalau diesel kalau nggak salah guling, jadi jeruknya berserakan, kayaknya terlalu parah juga. Cuma pas saya lewat itu udah mulai ditimbun, cuman nggak tahu nih sekarang nih aman apa enggak ya, karena waktu itu sempat menyebabkan kemacetan panjang itu guys. Sore hari ini jam 6 loh guys, tuh jam 18.03, tapi masih terang guys ya tuh. Masih terang guys. Kanan kiri pohon sawit guys. Berapa ton ya guys muatan kayak gini nih, besi begini nih, ini ada kali 50 70 apa berapa guys ya. Kalau yang begini biasa saya mobil tinggi nih, mobil gede. Ini sepertinya mobil depannya Hino guys, cuman Hino berapa nih, 3 berapa ya kalau Hino TI ini. Oh ini 320 kayaknya ya. Luar biasa tuh kalau yang TI ini 320 sepertinya. Apa berapa ya? Muatan besi ini guys, masih berat ini mah nih. Wow, kita ikutin terus. Belum bisa nyalip guys, kita ini belum bisa nyalip trailer guys. Karena dia pun kencang guys ya. Tahu berapa ton muatan dia ya, belum bisa kesalip. Soalnya kalau nyalip trailer ini harus benar-benar pas nih, soalnya dia kan panjang guys, takutnya pas nyalip nggak kena kesalip. Jalannya jelek guys, banyak bolong-bolong.
hati-hati kalau trailer lagi nyalip, apalagi nyalip lagi nanjak, kita jangan terlalu nempel tuh, merayap kan. Pokoknya kalau mau mobil muatan berat, sebisa mungkin pas nanjak kita jaga jarak guys ya. Takutnya kita mengantisipasi, takutnya dia nggak ketanjak ya kan. Kalau nahan remnya, kalau nggak nahan kan mundur lagi, beresiko kan buat mobil di belakang guys. Jadi jangan terlalu ditempel-tempel kalau mobil jalan tanjakan, mobil berat itu guys. Saatnya berbuka puasa guys ya. 18.21. Udah waktunya buka puasa belum sih? Jam berapa ya buka puasa? Karena berhubung saya tidak puasa guys, aduh mohon maaf ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau berbuka puasa ya, selamat berbuka puasa, semoga puasanya berkah ya. Soalnya kalau untuk saya pribadi nih agak belum terlalu kuat guys. Aduh kacau ya. Sebenarnya diniatin mungkin bisa ya, cuma mungkin saya ini nggak niat. Kacau. Anjay, hampir nggak ketanjak mobil nih. Sempet berhenti tadi nih. Aduh, maghrib ya guys ya. Ini saya pakai 2 guys ini. Muatan enteng pakai 2. Aduh. Buat teman-teman atau saudara-saudara satu profesi dan yang lainnya, selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga berkah. Mulai gelap guys ya, mulai mau gelap nih. Ini masih merlung. Wah, pokoknya merlung ini panjang banget, guys. Panjang banget. Oh, nanti perbatasannya di mana dia ya? Setiap trip ke sini aja belum hafal, guys. Batasnya sampai mana nih kan. Pokoknya taunya jalan nanjak, turun itu kalau nggak Merlung, Suban ya, Rengat, Sorek, Pelelawan, wih. Pangkalan Kerinci, Lubuk Dalam, banyak pokoknya. Itu aja yang saya tahu ya, cuman nggak tahu nih udah ini masih masuknya mana gitu, belum tahu guys. Cuman kalau kayak misalkan oh iya Suban tuh di sini itu tahu lah ya, cuman batas-batasnya aja nggak tahu nih. Waduh guys, ember mandinya jatuh guys, mobil depan itu simpan di luar kali ya. Sini banyak sawit ya guys ya, ram-ram sawit gitu. Biasa nih AC guys. Ini nge-freeze lagi nih, ngebeku lagi nih. Kalau ngebeku AC nih nggak dingin. Harus nunggu cair dulu, nantilah berarti pas berhenti aja lah sekalian istirahat kita cairin. Oh ya apa ya penyebabnya ya, apa karena freon kurang kali ya. Soalnya dari beli sampai sekarang nih dari mobil pertama baru turun sampai sekarang ini belum pernah ditambah freon guys. Aduh, berarti ini harus dicek nanti nih guys. Karena tadinya kan mau di area Jawa nih, Jawa Tengah nih, cuman belum dapet plan ke sana guys. Tapi ada yang bilang kalau nggak bocor ya freon nggak akan kurang ya. Jadi mana yang bener nih lah? HBL Group, mobil damnya cakep-cakep guys. Perusahaan itu beda-beda guys ya.
ada yang bosnya modalin untuk variasi, ada yang ya udah bosnya cuman mobil gitu aja. Kadang supirnya yang pasang, tapi kalau supir yang pasang itu kan hak milik supir guys. Bukan berarti kita banyak uang guys ya. Kayak saya pribadi nih, mobil ini saya rapikan ya biar enak dilihat, itu bukan berarti saya ngerasa banyak uang, bukan. Tapi itulah bentuk saya berterima kasih kepada perusahaan yang sudah mempercayai mobil yang ratusan juta atau miliaran kepada supirnya gitu. Tapi kalau misalnya kita dapat perusahaan yang udah bosnya serba bosnya tuh enak malah ya. Apalagi yang bisa sistem rembes atau diganti, wah lebih enak lagi aja. Kalau bos saya ini dia tidak melarang tapi dia pun tidak modalin guys. Jadi terserah supirnya. Begitu. Jadi semua peralatan tambahan atau variasi ini pure modal sendiri. Gitu. Jadi biar saya kerja pun lebih semangat ya kan. Entah juga yang nempel ini nggak permanen guys. Sewaktu-waktu kita tidak ada rezeki di sini ya kita bisa ambil lagi gitu. Karena ini hak milik kita guys. Seperti itu. Kayak spion nih. Spion barunya ini bawaannya itu cuma sebulan. Ya sebulan nempel di mobil ini. Setelah itu udah saya ganti pakai spion Auman ya yang biasa aja gitu, yang harga-harga nggak mahal-mahal banget kan. Jadi kalau saya ini pakai dana pelajar aja guys. Sampai sekarang alhamdulillah nih. Mau 2 tahun berarti mobil ini kalau nggak salah ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah awet ya. Cuman kalau kayak lecet-lecet kesenggol mah udah hal yang biasa ya kan. Namanya juga barang dipakai kan gitu. Jadi spion aslinya ini ada di rumah guys. Karena waktu itu dari bos sebelum, bukan bos, manajer itu setiap mobil tuh punya spare part masing-masing. Jadi jangan dicampur adukan gitu. Jadi waktu itu ya saya simpan di rumah. Sampai sekarang tuh spion masih di rumah guys. Kalau mobil lain butuh spion ya beli kan gitu. Ya cuman itulah saya bilang, setiap perusahaan beda-beda. Beda-beda aturan ya kan. Kalau saya yang penting ada hasil, itu udah pasti ya namanya orang kerja. Kedua, gampang pulang, udah itu aja saya mah. Nggak muluk-muluk gitu. Karena nggak mungkin kalau nggak ada hasil kita jalan, itu nggak mungkin. Karena setiap perusahaan itu udah punya hitungan masing-masing. Dan setiap perusahaan pun nggak akan jauh beda untuk keuangannya atau uang jalannya. Itu selisihnya nggak akan jauh. Karena sama kayak supir. Supir ketemu supir ngobrol, supir punya grup. Sama mungkin seorang bos juga atau seorang owner, dia punya grup atau punya teman sesama owner kan gitu. Jadi saling sharing atau tukar pikiran ya kan, tukar pendapat ya kan, begitu. Jadi kalau kita masih namanya kerja di orang, itu nggak akan jauh beda untuk keuangannya. Cuman kadang kan bedanya ada yang tertib sama enggak keuangannya, ada yang sistemnya cicil, ada yang langsung cash-cashan. Mungkin seperti itu aja sih bedanya. Terus di aturan itu pasti, namanya kita kerja di perusahaan itu pasti punya aturan. Nggak mungkin perusahaan nggak punya aturan gitu kan. Ya, aturan itu harus kita taati, kita jalani gitu kan, seperti itu. Kalau aturan ya pasti untuk kebaikan bersama guys. Woi, lumayan tinggi nih guys tanjakan kalau dari sana nih. Ini aja nih sampai yang trailer kayaknya pindah ke gigir. Wah, salib ah. Bismillah, nggak ada mobil. Ayo 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 ayo. Ayo 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 ayo, bisa 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 bisa. Oke. Karena kan tadi kelihatan guys ya, dari atas ke bawah tuh kelihatan ada mobil apa enggak. Kalau masih motor masih bisa lah kalau kita nyalip tuh. Tuh, udah mulai gelap ya. Mulai gelap dan tidak ada penerangan kecuali ada rumah makan atau warung makan guys ya. Atau rumah warga. Selebihnya nggak ada. Itulah Sumatera. Sensasinya di Sumatera seperti itu guys, gelap-gelapan. Udah sepi nih, sepertinya udah pada nyandar mungkin ya
karena mungkin mau pada buka puasa juga kan, beberapa teman driver mungkin pada puasa gitu kan. Ini masih ada terang-terangnya, nanti kalau udah benar-benar gelap nih udah kita benar-benar ngandelin lampu dari mobil guys. Kayak saya pribadi nih, saya benar-benar saya tambahin lampu tambahan ya untuk mobil saya, apa, batangan saya ini, khususnya kayak lampu box gitu kan. Nah, walaupun kita pakai lampu banyak ya kan, kita ini harus rajin. Bukan berarti pakai lampu banyak ini bikin tekor aki, enggak juga sebenarnya ya. Yang penting gimana perawatan kita ke mobil atau ke aki. Kalau kita banyak pakai lampu ya otomatis kita harus sering-sering ngecek air aki. Jadi jangan sampai air aki ini kering guys, itu yang bahaya. Karena kalau udah kering, walaupun udah diservis gimana pun, itu nggak akan kembali normal guys. Saya pernah soal seperti itu. Dan saya pernah ngalamin dari Lampung Timur Way Jepara sampai ke Cikarang, mobil tidak mati mesin. Di kapal saya hidupin tuh gara-gara waktu itu tekor aki guys. Jadi udah saya kuras, sudah saya cas, ternyata ya nggak normal. Jadi pas saya pakai, udah saya cas, tambah air aki, dihidupin lah beberapa setengah jam apa sejam gitu kan, biar ngecas dulu. Pasti matiin, nggak hidup. Akhirnya dijemper sama temen. Nah dari situ sampai ke Cikarang waktu itu, karena saya COD aki baru waktu itu di Cikarang Barat ya. Jadi dari kapal ini, di kapal nggak saya matiin, dan saya pun waktu itu minta izin sama petugas kapalnya, Pak saya izin untuk tidak mematikan mesin mobil dikarenakan akinya tekor, saya bilang. Jadi akinya emang udah nggak normal, jadi dipegang pun panas akinya guys. Tahu nggak? Pas sampai Cikarang itu, jadi dari Lampung ini udah saya penuhin air akinya lah, kok sampai Cikarang kering. Kata tukang akinya, untung aja bang nggak meledak, katanya gitu. Ya gimana bang, saya bilang, pantesan saya bilang ya kan, panas banget akinya tuh. Karena aki Quest ini kan aki besar yang berapa ya sebutannya, 100 apa ya, 100 ampere atau apa lagi gitu. Pokoknya aki gede dia. Kalau untuk mobil Hino dan yang lain itu perbandingannya 4 aki guys. Quest ini aki gede, aki panjang. Coba yang paham atau namanya apa ya, sorry nih kalau ada penyebutan nama yang salah ya. Nah, jadi waktu itu gitulah, saya COD akhirnya beli apa aki di Cikarang Barat. Jadi waktu itu saya dikasih nomor sama temen, nomor orang yang punya toko aki lah gitu kan. COD, kalau COD gitu ya paling kita nambah ongkir doang ya kan, dianterin. Dan itu pun enaknya dipasangin ya sama orang tokonya. Jadi di storingin waktu itu ke Cikarang Barat, dia yang masangin juga guys. Jadi kita tinggal terima beres saja. Nah, waktu itu kalau nggak salah jatuhnya saya tuker tambah. Iya guys, saya tuker tambah waktu itu. Nambah berapa juta gitu kan. 3 juta apa berapa ya, 2 aki itu saya tuker tambah. Jadi aki bekasnya nggak tahu dihargain berapa ya kan. Cuman itu dengan ACC kantor, udah konfirmasi sama kantor, silakan Pak ganti. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang udah aman nih. Karena waktu itu mungkin saya ada kesalahan dari saya yang nggak rutin ngecek air aki. Cuman ya setelah kejadian itu kan jadi pelajaran buat saya kan. Karena kebetulan saya ini kan banyak nambah lampu guys. Ya oke, seperti itu guys ya. Jadi pengalaman buat teman-teman semua juga itu. Intinya kita berbagi ilmu aja ya. Kalau ada yang lain butuh apa, memberikan informasi silahkan ya kan. Nah ini tanjakan ini kita harus hati-hati guys ya. Banyak mobil kecengklak di sini guys. Pokoknya jangan main-main. Kalau kira-kira kita ragu, mending colok satu aja. Khususnya muatan berat ya guys. Ini saya pakai 2 coba dulu nih, karena muatan saya kan nggak terlalu berat. Tapi kalau muatan udah 20 ini pasti saya pakai 1. 15 aja pakai 1 saya kalau lewat sini guys. Kita antisipasi hal buruk terjadi, intinya seperti itu guys. Tanjakan apa ya namanya ini, aduh. Ini dia guys, jalan yang kemarin sempet
macet karena ada mobil guling ya. Kita cek guys, debunya luar biasa guys. Kita cek yang kemarin jalan rusaknya guys ya, seperti apa. Karena kemarin ada alat berat sih untuk ngebenerin jalan di sini. Kayak udah ditambal-tambal sih ya. Oh iya, udah ditambal nih guys, udah dibenerin maksudnya. Tuh, soalnya kemarin ini dalam di sini nih guys, dalam-dalam jalannya. Ini tepatnya di depan ini nih, yang bata-bata, ada yang bikin-bikin bata guys di daerah Merlung nih. Lokasinya ya, lokasinya. Nanti udah aman ya buat dilewatin. Udah nggak dalam-dalam lubang ya. Oke guys, kita rehat dulu guys ya. Kita rehat di daerah Suban guys ya. Ada. Udah ngantuk guys. Gimana itu parah gini pada nanggung gitu ya. Cari parkir guys. Nah sini aja lah, di depan kita parkir. Kita sudah mendarat di daerah Suban ya, tepatnya di rumah makan Minang Jaya. Rencana kita mau istirahat di sini, nanti paling kita lanjutkan perjalanan. Kalau nggak subuh ya pagi ya. Pokoknya ngeliat kondisi badan aja. Oke, untuk video kali ini kita cukup sampai di sini. Besok baru kita lanjut lagi. Oke, terima kasih, sehat selalu buat teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan ya kan, dan kelancaran dalam segala hal. Oke, terima kasih, selamat malam.